Coba cek di online, cek aja di online hari ini profesi yang boleh ditulis di IKTP. Profesi yang boleh dicantumkan di IKTP. Paranormal ada, tabib ada, tapi penulis tidak ada. Sehingga profesi penulis adalah profesi dan lain-lain yang dibiayai oleh negara bermiliar-miliar misalnya. Sehingga tempat paling sunyi, saya dalam buku itu saya tulis tempat paling sunyi di Indonesia setelah kamar mayat dan kuburan ya perpustakaan. Jujur aja angkat tangan di sini yang minggu ini ke perpustakaan berapa orang? 1, 2, 3. Perpustakaan basa-basi dihitung nggak ini? Sering kalau mereka, cuman kesini aja nggak ngambil buku kan. Makanya kan kelewat itu. Dan kalau kita kemudian lihat apakah Finland cuma membaca buku? Tidak. Di sini nih misteri Iqra. Kenapa Tuhan menurunkan perintah pertama Iqra, dan saya selalu menggadang-gadang tentang luar biasanya Iqra. Judulnya menarik, melek literasi dan kebaikan hidup. Literasi di sini Kang Maman menjelaskan panjang lebar, bukan cuman colistung yang seperti kita tahu pada umumnya ya. Kalau teman-teman atau mungkin saya juga, itu kalau ditanya literasi itu apa sih? Ya baca, tulis, hitung. Ya kan itu definisi lamanya. Bahkan sekarang nyaris orang nggak mau ikut-ikutan acara literasi karena ya dianggapnya cuman itu. Misalnya diskusi buku ini, oh itu literasi. Kalau misalnya workshop keterampilan itu bukan literasi. Jadi ada definisi yang bisa dibilang direvisi oleh Kang Maman. Bahwa literasi nggak cuma colistung, tapi hampir seperti definisi Mas Irfan soal budaya, yakni kemampuan mengolah apa yang ada di sekeliling kita, menyerap lalu kemudian nggak cuman dikonsumsi, tapi dilahirkan sebagai tindakan. Nah itu gimana Kang, penjabaran yang lebih detail, kemudian nanti dikaitkan dengan apakah literasi, berliterasi atau kegiatan literasi itu ada ngaruhnya sama kehidupan yang lebih baik. Baik, makasih Mas Alvin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya masih ingin berterima kasih lagi kepada Yai Edi dan host luar biasa saya semalam, Kang Din, karena sepertinya temanya sederhana, perihal ibu. Kalau kita bicara definisi literasi cuma calistung, kita mendefinisikan ibu cuma sebatas yang melahirkan anak dan pasangan dari bapak misalnya. Itu berarti kita membahas literasi sebatas calistung. Tetapi sampai hari ini, sampai tadi malam saya tidak bisa tidur, plus sampai hari ini sudah ada 150 yang berkomentar tentang siapa itu ibu di Twitter, masih terus berlanjut sampai hari ini. Belum yang masuk ke DM, belum yang masuk ke Instagram yang bercerita ibu dari berbagai sudut yang saya aja nggak kepikir gitu. Termasuk curhatan ibu tentang anak dan curhatan anak tentang ibu. Tadi malam kan kita dikejutkan dengan ada anak yang 15 tahun tidak berkomunikasi dengan ibunya. Di Twitter dan di DM hari ini ada anak yang menceritakan tidak bertemu dengan ibunya 30 tahun bahkan. 2 kali lipat. Tapi misalnya dia tetap cinta. Tapi saya baru kasih lihat ke Ainun yang cadar garis lucu nih, yang teman dari Gus Durian. Baru saya kasih lihat DM tentang seorang anak yang mengatakan, saya nggak punya ibu, tapi saya punya sosok yang menjual saya selama 20 tahun. Dan kemudian dikaitkan dengan Ray. Jadi dia ingin menghapus glorifikasi tentang bahwa ibu itu keramatnya kita misalnya. Justru dia yang menjebloskan saya. Tapi ada yang sebaliknya kemudian menceritakan tentang ibu bercerita tentang anaknya yang sama sekali nggak ada pedulinya, bukan cuma dibentak tapi betul-betul tidak menganggap dia sebagai ibu misalnya. Itu masih berlanjut sampai hari ini, terus menerus. DM saya di Instagram, di Twitter masih jalan terus.
Sehingga saya mengatakan bahwa tadi malam kita membahas betul ibu dari sudut pandang keliterasian yang tidak semata calistung. Nah, Pak Muhadjir Effendi ketika jadi Mendikbud, Kepala Perpusnas atau siapapun yang memahami tentang literasi mengatakan Indonesia itu salah satu negara paling sukses dalam soal keliterasian. Tahun 45 ketika kita merdeka, orang Indonesia itu lebih dari 90% buta aksara. Tidak bisa baca tulis. Yang 10% ini orang-orang yang di level-level buat saya ningrat dan pendidikannya ke luar negeri, Bung Hatta, Bung Karno, Tan Malaka, Syahrir, dan lain sebagainya. Itu tahun 45. Kita belum 100 tahun, hari ini yang buta aksara di Indonesia tinggal 1, sekian persen. Berarti kan sukses betul memberantas. Sementara deklarasi Dakar, Education for All mengatakan sebuah negara itu sebisa mungkin buta aksaranya 5%, itu udah sukses. Kita tinggal 1, sekian persen. Persoalannya di Indonesia, mari tanya anak-anak kita yang sekolah hari ini, ada kewajiban 15 menit membaca sebelum masuk kelas. Tapi apakah setelah dia membaca 15 menit ada tindak lanjutnya enggak? Misalnya, ditanyakan ulang oleh gurunya, coba ceritakan kembali apa yang kamu baca. Kamu paham gak apa yang kamu baca? Tulis kembali deh poin-poin yang kamu baca. Itu kalau kemudian kita bicara tentang indeks literasi dari barat sampai ke timur, makin rendah. Bahkan ada daerah yang tingkat pemahaman keliterasiannya tidak lebih dari 30% dari apa yang dia baca. Jadi kita sukses memberantas buta aksara, tapi belum berarti kita literat. Salah satu indikator yang paling selalu dipakai oleh orang adalah dengan penduduk 270 juta, seharusnya toko buku dan penerbit tidak boleh mati di negeri ini. Kenyataannya kita dengar terakhir jaringan Gunung Agung tutup. Karena apa? Di sebuah negara literasi itu setiap orang seharusnya membaca buku minimal 3 setahun. Jadi kalau penduduk kita 270 juta, 180 juta usia membaca ke atas, berarti kan yang dibutuhkan buku 180 juta kali 3. 540 juta. Tapi tanya teman-teman penerbit, tanya teman-teman Diva Press, YAI dan sebagainya. Paling 3 juta buku yang dicetak di Indonesia saban tahun, apalagi setelah pandemi. Lalu kemudian muncul pernyataan Indonesia itu 1 orang berebut, 90 orang berebut 1 buku di Indonesia. Bandingkan dengan negara paling literat di muka bumi, Finlandia, Islandia, Norwegia, Swedia, Denmark. Di sana 1 orang membaca 30 buku sampai 40 buku per orang per tahun. Indonesia maksimal 3 buku per tahun dan mendatangi perpustakaan itu hanya untuk kepentingan mau ujian, mau sertifikasi, mau ngadem dan mendapatkan wifi gratis. Saya pernah datang ke satu provinsi perpustakaan daerah, bahkan kunjungannya cuma 20 orang per bulan. Yang dibiayai oleh negara bermiliar-miliar misalnya. Sehingga tempat paling sunyi, saya dalam buku itu saya tulis, tempat paling sunyi di Indonesia setelah kamar mayat dan kuburan ya perpustakaan. Jujur aja angkat tangan di sini, yang minggu ini ke perpustakaan berapa orang? 1, 2, 3. Perpustakaan basa-basi dihitung nggak ini? Sering kalau mereka, cuman kesini aja, nggak ngambil buku. Makanya kan kelewat. Itu, dan kalau kita kemudian lihat, apakah Finland cuma membaca buku? Tidak. Di sini nih misteri Iqra, kenapa Tuhan menurunkan perintah pertama Iqra, dan saya selalu menggadang-gadang tentang luar biasanya Iqra. Cuma 4 huruf. Tapi Finlandia, Norway, Swedia, Denmark, negara-negara Skandinavia, lalu di ke kiri ini Selandia Baru dan Singapura, juga adalah negara-negara yang paling bahagia di muka bumi.
Ini negara-negara, cari aja negara paling bahagia di muka bumi, mereka-mereka yang paling literat itu. Jadi ada kaitannya dengan dia ikro, dia paham, lalu kemudian dia menjadi negara yang paling bahagia. Orang yang paling bahagia kan orang yang bisa menyelesaikan masalah. Karena dia banyak baca, dia memahami, dia mempraktekkan, buat dia masalah justru adalah kesempatan untuk membuktikan bahwa dia adalah pemecah masalah, bukan menghindari masalah. Kalau dalam ajaran agama kita kan bukan mengharapkan masalahnya hilang, tapi mengharapkan kita diberi kekuatan untuk menghadapi masalah itu. Karena masalah nggak mungkin hilang. Yang menarik lagi, negara yang indeks korupsinya paling bagus di muka bumi adalah mereka-mereka itu juga. Finlandia, Islandia, Swedia, Norwegia, Denmark. Saya pinter, saya bisa menyelesaikan masalah. Ngapain saya bikin masalah baru dengan ambil hak orang lain? Dan ditangkap oleh KPK misalnya. Saya bisa cari uang dengan halal kok, dengan benar kok, ngapain korup? Sehingga indeks korupsi di negara itu adalah negara-negara yang paling rendah indeks korupsinya. Bayangkan kan dari ikro, kemudian bahagia dan anti korupsi. Jadi kalau kita mengatakan alhamdulillah kita sudah literat, tinggal 1, sekian persen yang buta huruf, tapi angka korupsi kita masih ikut rendah nggak? Itu aja dulu loncatannya nih. Lalu kemudian daerah yang paling bahagia di Indonesia, hasil riset di mana? Yang saya salut katanya daerah yang paling bahagia di Indonesia adalah Jogja ya. Luar biasa orang Jogja tuh ikhlas dan pasrahnya luar biasa. UMR terkecil tapi paling bahagia. Ya mau gimana lagi kan? Di situ hebatnya. Di situ seharusnya kekuatan literasi, bukan soal jumlah angka. Tapi bagaimana bersyukur dan kemudian menganggap cukup dengan apa yang dia dapatkan tanpa harus korup. Nah, di mana literasi? Kenapa saya mengubah definisi literasi? Bukan saya mengubah. Saya belajar dari orang yang lahir di kota ini, yang bernama Ki Hajar Dewantoro, yang bilang bahwa literasi itu nggak usah jauh-jauh bicara dengan luar negeri yang menyebut kognitif, afeksi, psikomotorik. Itu di belakang hari setelah Ki Hajar Dewantoro mengatakan bahwa literasi itu patrap triloka, ngerti, ngerasa, ngelakoni. Kalau cuma bisa baca, 98% orang Indonesia sudah bisa baca. Tapi apakah dia ngerti apa yang dia baca? Lalu yang paling penting adalah apakah dia mempraktekkan apa yang dia baca? Kalau kepala Perpusnas selalu mengatakan begini, berapa banyak sih sekolah teknologi di Indonesia? Institut Teknologi Bandung, Institut Teknologi Surabaya dan lain sebagainya. Tapi ada nggak produk-produk handphone yang kalian pegang made in Bandung? Made in Surabaya yang dibuat oleh alumni ITB atau alumni ITS misalnya. Atau kita masih memakai produk-produk Cina? Sehingga malah lebih luar biasa lagi tuh kepala Perpusnas mengatakan literasi itu 5 level. Baca tulis hitung level paling pertama. Yang kedua mampu mendapatkan akses untuk bahan bacaan yang sesuai dengan kebutuhan dia. Orang bilang seharusnya gampang nih pada punya handphone kan. Tapi berapa banyak yang handphonenya terkoneksi dengan e-booknya Perpusnas? Malah mungkin belum tahu bahwa ada buku gratis bernama e-book kalau kita mengakses Perpusnas. Yang jumlahnya jutaan. Jutaan judul buku misalnya. Itu 2, mampu mengakses. Yang ketiga, mampu memahami apa yang tersirat dari yang tersurat. Yang keempat, luar biasanya Al-Quran. Setelah Iqra, Al-Quran menyuruh kita 13 kali tuh afala ta'qilun. Afala yatadabbarun, afala tatafakkarun. Apakah kamu tidak menggunakan akalmu? Apakah kamu tidak menelaah? Iqra enggak selesai tuh. Mampu enggak kamu menelaah? Level keempat literasi tuh di situ tuh. Kemampuan berpikir kritis, kemampuan menganalisis dan lain sebagainya. Nah, level kelima mampu menghasilkan barang dan jasa yang bisa bersaing di era dan di masa global ini. Kalau kita belum mampu bersaing produk-produknya, jangan pernah mengaku literat. Itu kepala Perpusnas itu malah 5 level. Kalau saya masih ngerti, ngerasa, ngelakoni, cuman 3. Dia udah tingkatnya ke-5. Sehingga dia kadang-kadang malah kalau saya nggak salah tafsir, dia mengingatkan Tridharma perguruan tinggi apa ya?
pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat. Kenapa nggak diubah menjadi pendidikan, penelitian, menghasilkan produksi barang dan jasa? Supaya dia kalau sudah jadi sarjana langsung bisa berkarya dan bekerja dan berproduksi. Misalnya. Emangnya pengabdian masyarakat kalian lakukan di luar KKN? Itu pun saya kadang-kadang udah nggak mau ngasih buku. Kalau ada orang KKN, Kang boleh nggak donasi buku? Basa-basi dan Diva Press masih luar biasa. Mau KKN kirim surat ke Diva Press masih dikasih 1-2 kardus buku. Pertanyaan cuma satu, setelah dia selesai KKN itu bukunya berguna nggak? Ada nggak yang akan mengelola? Ada nggak yang nanti menyuruh orang-orang di desa itu setelah baca, belajar bersama untuk mengerti kayak gini diskusi, setelah itu kita praktekkan yuk. Buku ini kita praktekkan, kalau ada budidaya ikan dalam ember, bagaimana memproduksi lele dan lain sebagainya, jangan cuma dibaca tapi dipraktekkan misalnya. Kalau mereka kemudian berpikir, mengatakan setelah KKN ini kami selesai tugasnya, mending saya nggak ngasih buku. Karena bukunya kemudian akan hilang begitu saja dan gak ada gunanya lagi kan. Apalagi kalau dia bilang, buku apa aja Kang Maman saya akan kasih, saya nggak akan kasih. Karena saya akan tanya, kamu KKN-nya di pegunungan atau di lautan? Di daerah di sana anak kecil banyak atau orang dewasa? Pekerjaannya apa? Supaya bukunya sesuai dengan daerah tersebut. Karena kalau tidak bukunya nggak akan disentuh oleh orang-orang. Itu aja udah menggambarkan dia literat atau tidak. Itu satu. Itu yang kesekian bukan yang satu. Nah, ada buku kecil yang saya pegang nih, kenapa masa depan kita bergantung pada perpustakaan, membaca dan melamun. Ini luar biasa. Neil Gaiman datang ke Cina tahun 2007 karena dia kaget. Sebelum 2007, Cina itu mengharamkan orang Cina membaca komik dan membaca fiksi. Nggak ada gunanya. Ini terjadi sampai hari ini dengan anak-anak kita nih, dengan orang tua kita. Ngapain sih baca novel? Ngapain sih baca komik? Ada pertanyaan itu ketika anak mau beli, nggak ada ya, nggak ada gunanya kan komik. Cina pun begitu 2007. Tapi hebatnya mereka mengubah pemikirannya karena sadar. Kenapa ya? Google, Netflix, dan produk-produk teknologi tinggi itu berkembang di Amerika, di negara-negara maju, tapi di Cina hanya menjiplak. Orang Cina apapun yang kamu ngasih dengan tata pembuatannya pasti dia bisa bikin, nggak mungkin tidak. Tapi mereka sadar mereka cuma jadi pengekor. Setelah orang bikin dia baru bikin, jadi kalah terus tuh. Akhirnya pemerintah Cina mengirim diam-diam orang-orang pinternya ke Google, ke Netflix, secara diam-diam untuk menyelusup dan bekerja di sana. Dan kemudian bertanya kepada semua pencipta karya-karya yang luar biasa. Dulu namanya cuma handphone kan, hanya untuk mendengar kan teleponnya. Kok tiba-tiba ada televisinya yang sering dipakai oleh anak muda untuk video call. Jangan saling melirik nih soal video callnya. Misalnya, apa yang ditemukan oleh anak-anak muda Cina? Dan sekarang Cina menjadi luar biasa dalam teknologi dan dalam inovasi. Hampir semua orang yang bekerja di sana sejak kecil adalah pembaca-pembaca komik dan fiksi. Sehingga membuat orang Cina melek. Ternyata fiksi itu luar biasa ya hasilnya, luar biasa ya gunanya. Iya, karena dalam fiksi itu menurut para penemu-penemu yang kerja di Google, di Netflix dan lain-lain, bukan di Netflix, Google sebutkan deh yang sejenis itu adalah orang-orang yang mampu berpikir di luar apa yang orang lihat hari ini. Dia berimajinasi yang sangat luar biasa, sehingga karena imajinasinya yang luar biasa, begitu dia bilang saya ingin bikin telepon yang ada gambarnya. Bagi banyak orang ditertawakan. Tapi akhirnya begitu muncul berhasil. Saya ingin berlibur di angkasa luar. Elon Musk mewujudkannya misalnya. Dan ternyata mereka distimulasi oleh bacaan-bacaan fiksi justru. Yang menembus batas dari sesuatu yang tidak masuk akal. Dan sebenarnya kan ini bukan pelajaran baru. Dulu kan kita menonton tentang berapa puluh ribu mil di bawah laut. Ketika kapal selam belum tercipta. Orang sudah bermimpi tentang kehidupan di bawah laut menggunakan kapal. Akhirnya lahirlah kapal selam. Berapa melintasi udara itu yang jadi film yang diperankan oleh Jackie Chan yang pakai
balon udara berkeliling dunia. Itu kan dongeng-dongeng yang belum ada pesawat terbang. Justru dari dongeng-dongeng itu kemudian orang berpikir mungkin ya. Sama nih hari ini, kita masih ribut soal tutup aja lah Mandalika, nggak usah dipakai lagi lah, rugi gitu kan. Begitu kita buka Instagram, di luar negeri, tempat seperti Mandalika udah lomba balap orang-orang terbang. Bukan lagi motor, bukan lagi mobil, tiba-tiba menciptakan lomba balapan orang-orang terbang yang kapan ya itu nanti di Mandalika ya, lomba orang-orang terbang misal. Ini yang luar biasa tentang keliterasian. Jadi menurut saya berhentilah dengan gerakan pemberantasan buta huruf lagi karena itu udah lewat. Bukan berarti itu nggak penting, tapi kemudian bukan itu lagi targetnya. Target tahun depan 0% yang buta huruf. No. Tahun depan kita harus mengatakan karena bonus demografi kita harus terwujud generasi emas di 2045, maka 180 anak muda calon generasi emas tidak sekedar lulus tapi juga sudah menjadi orang-orang yang mampu berproduksi dan bersaing di era global. Mampu nggak orang Indonesia? Mampu. Persoalannya dikasih fasilitas nggak? Yang hasilnya hari ini terjadi apa? Dirjen Imigrasi hari ini mengeluarkan cerita tentang apa? Tiap bulan atau tiap tahun anak-anak muda Indonesia yang luar biasa berpindah ke warga negara menjadi warga negara Singapura. Kita capek-capek nyekolahin, kita capek-capek membuat dia jadi tinggi, dapat beasiswa dan lain sebagainya. Setelah pulang, pertanyaannya so what? Setelah dia cerdas, kamu siapin gak lapangan kerja? Dan dilihat oleh Singapura, dan Singapura kemudian menawarkan untuk jadi warga negaranya. Cek aja hari ini, ribuan anak muda tiap bulan berusaha untuk jadi warga negara Singapura dan pasti dapat kerjaan karena di Singapura orang melahirkan aja udah malas kan. Susah regenerasinya. Nggak ada lagi tempat, anak-anak Indonesia yang masuk semua. Kita capek-capek mendidik tapi kemudian yang mendapatkan hasilnya orang asing. Ini yang kita sebut soal Indonesia masih telat di soal keliterasian misalnya. Atau ada satu kota yang saya selalu puji soal stunting. Stunting itu gagal tumbuh. Di Indonesia itu angka gagal tumbuh. Bagaimana bisa melahirkan generasi emas nih. Kalau gagal tumbuhnya orang Indonesia itu gini. 3 bayi lahir, 1 berpotensi pasti jadi stunting. Gagal tumbuh. Bukan karena dia pendek dan lain sebagainya. Pertumbuhan fisiknya memang gagal termasuk pertumbuhan otaknya. 30%. Pak Jokowi mengatakan target saya setelah selesai saya bekerja 14% gitu kan. Tapi sampai hari ini masih 20 sekian persen. Gimana menunggu 2045 untuk dapat generasi emas. Nah si Sumedang sekarang menjadi target orang untuk belajar ke sana karena Sumedang hari ini tinggal 9%. Terobosannya sederhana. Dulu di berbagai daerah kalau dapat 1 bayi stunting, langsung tuh keluar, diperiksa tuh anak kurang gizi. Kemudian intervensinya adalah memberi vitamin kurang gizi kepada semua bayi yang ada di situ, semua anak. Mahal kan bayarannya? Sumedang melakukan terobosan dengan menggunakan teknologi. Semua bidan, semua suster di puskesmas pegang gadget, pegang handphone yang ada program untuk menangani stunting. Dan langsung begitu ada bayi yang terdeteksi punya problem stunting, langsung dimasukkan ke data itu. Kemudian berdasarkan ciri-cirinya langsung ketahuan bahwa ini yang harus diintervensi bukan bayinya, tapi ibunya. Lebih murah kan? Cuman 1 aja yang dia intervensi, enggak semua ibu dikasih obat. Karena kan semua orang permasalahannya beda-beda. Sehingga yang cuma diintervensi oleh Pemda cuma satu ibu. Biayanya pasti lebih murah daripada yang lain. Lalu orang bilang kan mahal kalau semua petugas kesehatan nakes dikasih handphone. APBD-nya Sumedang itu enggak seupritnya DKI. Tapi kenapa dia stunting bisa berhasil? Karena persoalan literasi, bahwa literasi itu bisa jalan kalau pakai 4K. Kemampuan komunikasi, kemampuan kolaborasi, kreativitas, dan kritis dalam berpikir. 4C itu kan. Communication, collaboration, creativity, critical thinking. Nggak keluar duit tuh program itu oleh Bupati Sumedang yang lumayan cerdas. Saya lagi nggak mengkampanyekan dia. Tapi saya ingin mencontoh dia, dan Pak Jokowi bahkan datang ke sana dan meminta termasuk Menteri Kesehatan, belajar stunting, belajarlah ke Sumedang.
Karena di Sumedang semua ada tahu. Tahu. Semua dia tahu. Tahu Sumedang. Itu sampai Pak Jokowi dan Pak Menteri Kesehatan yang mendeklarasikan hal itu. APBD-nya nggak bertambah tuh. Justru tetap dia berhasil dan sekarang hampir semua bupati wali kota datang ke sana untuk hal tersebut misalnya. Artinya kan orang Indonesia sebenarnya bisa. Kemampuan berkolaborasi dan lain sebagainya. Nah ini yang harus kita pegang gitu loh, bahwa literasi itu selain yang 5, 3 lalu kemudian saya lupa UNESCO atau apa mengatakan kuasailah 6 literasi dasar. Literasi baca tulis, literasi numerasi, literasi sains, literasi finansial, literasi budaya dan kewargaan. Saya lupa satunya tapi ada 6. Tapi 4 dia harus diikat oleh 4 hal. Nggak bisa jalanin sendiri. Tapi lakukan kemampuan berkomunikasi yang baik, kolaborasi yang baik, kreativitas, critical thinking. Saya misalnya selalu tergoda untuk menciptakan buku sendiri, bikin buku sendiri, tulis sendiri, cetak sendiri, jual sendiri. Berapa duit saya harus butuhkan untuk itu, berapa energi saya harus keluarkan untuk itu. Jangan-jangan setahun cuma 1 buku yang saya bisa bikin. Tapi dengan berkolaborasi dengan YIED, berkolaborasi dengan penerbit yang lain, saya kan cukup menulis. Lalu beliau yang menerbitkan, lalu ada toko buku yang menjual. Kita berbagi risiko dengan berkolaborasi kan. Lalu terciptalah 40 buku dari saya hanya dalam 8 tahun. Yang nggak mungkin kalau saya kerjakan sendiri bisa 40 buku, jangan-jangan 8 tahun ya 8 buku maksimal. Hal-hal ini sih yang kita pelajari tentang keliterasian. Nah itu yang saya selalu ungkap di bukan buku agama, bukan resep masakan. Lalu buku apa? Ini cuman buku untuk memantik teman-teman, yuk sama-sama berpikir pada 3 tahap yang dilahirkan oleh anak Yogyakarta yang bernama Ki Hajar Dewantoro itu. Jadi jangan lihat Ki Hajar Dewantoro dengan taman siswanya cuma Ing Arso Sung Tulodo, Ing Madio Mangunkarso, Tuturi Handayani. Tapi ada itu. Dan yang jauh lebih menarik kalau lihat sebagai penutup, baca bukunya Rusdi Matari kan. Atau baca bukunya Freire tentang pendidikan itu. Taman siswa itu kan menarik konsepnya. Dia tidak menyebut sekolah itu sebagai ruang-ruang kelas. Sesuai dengan namanya taman. Jadi yang namanya ruang belajar itu justru membebaskan anak-anak, perpustakaan itu membebaskan anak-anak untuk tidak terikat oleh ruang. Kamu mau belajar sambil guling-guling silakan, sambil teriak-teriak, sambil jungkir balik, mau baca bukunya di taman dan lain sebagainya silahkan aja. Coba nanya orang-orang yang kerja di perpustakaan, ada nggak di sini yang kerja di perpustakaan? Boleh nggak di perpustakaan anak ambil buku lalu ke taman? Nggak usah dicatat. Karena apa? Karena pemerintah aja menyebut buku itu aset yang tidak boleh hilang. Jadi yang dia jaga lebih bagus nggak dibaca nih daripada hilang harus bertanggung jawab. Kan banyak buku pantat di perpustakaan cuma didudukin dan tidak dibuka plastiknya. Dan yang lebih luar biasa, Indonesia adalah negara nomor 2 paling banyak perpustakaannya di dunia. Setelah India ya? Setelah India. Itu belum terhitung perpustakaannya basa-basi, perpustakaannya DIFA, TBM belum terhitung karena definisi perpustakaan itu ada ukuran berapa, ruangannya berapa, isinya harus berapa kan. Indonesia nomor 2 di dunia. Harusnya kan bangga tuh, harusnya kita literat. Tapi coba di sini ada yang di sekolah, saya mau nanya, kalau lagi di kelas perpustakaannya buka enggak? Buka. Siapa yang datang? Semuanya di kelas. Begitu istirahat perpustakaannya ikut istirahat enggak? Siapa yang datang? Karena yang jaga perpustakaannya guru bahasa Indonesia yang juga harus makan kan, bukan pustakawan gitu loh. Hari Sabtu Minggu perpustakaan sekolah buka enggak? Ketika orang libur ingin ke perpustakaan malah justru perpustakaannya nutup. Kenapa sih enggak dibalik? Ketika ruang kelas penuh, tutup aja perpustakaan. Tapi begitu waktu istirahat dia buka. Sabtu Minggu dia buka. Dan saya mau nanya, ada nggak sekolah di daerah adik-adik, di daerah teman-teman yang membolehkan anak yang bukan siswa di situ boleh masuk ke perpustakaannya? Dan rumahnya berdempetan sama sekolah itu. Pasti nggak ada kan, harus jadi anggota kan? Katanya perpustakaan inklusif.
Tapi anak di samping yang miskin, yang gak punya duit, yang ingin baca, ingin pinter sejak dini gak dikasih akses itu misalnya. Ini persoalan-persoalan besar tentang kita karena yang dibanggakan oleh kita angka, kuantitas, jumlah perpustakaan, jumlah orang yang tidak lagi buta huruf dan lain sebagainya. Dan apakah semua perpustakaan ada pustakawannya? Atau cuma tukang nyatet buku? Perpustakaan yang buruk cuma sibuk soal koleksi buku. Tapi perpustakaan yang baik adalah orang yang sibuk melakukan kegiatan-kegiatan dan membangun komunitas seperti ini. Jangan-jangan Kafe Basa Basi lebih sering mengadakan off-air buku daripada perpustakaan Jogja. Sepertinya iya. Sepertinya ya. Perpustakaan Mohon maaf Jogja kalau salah. Per 2 minggu ada nggak acara seperti ini, bedah buku, bincang buku. Itu misalnya contohnya. Karena yang disibukkan jumlah koleksi tapi tidak muncul. Dan yang menarik Mas Alvin, saya pernah datang ke Indonesia Timur, ke perpustakaan daerah untuk membuktikan pentingnya pustakawan. Ternyata di perpustakaan daerah itu nggak ada pustakawan. Kepala perpustakaannya buangan dari kepala Satpol PP. Karena kan kepala perpustakaannya biasanya diparkir untuk siap-siap pensiun kan. Yang nggak disuka sama pejabat jadi kepala perpustakaan gitu loh, dikantongin di situ. Nggak ngerti perpustakaan, mojok aja. Saya nanya gini, Mas, Mbak, ada nggak bukunya Agatha Christie? Agatha Christie itu fiksi atau apa? Fiksi kan, novel. Apa tahu nggak jawaban yang menjaga perpustakaan? Ada Mas. Di mana? Di rak agama Kristen. Kalau pustakawannya saja tidak literat, tidak pernah baca bukunya, hanya yang penting mencatat. Mau Anda datang ke perpustakaan kayak gitu? Nyari buku aja susah, tiba-tiba nggak ada petunjuk misalnya. Ini problem-problem literasi Indonesia, jadi saya nggak lagi terlalu suka dengan istilah angka-angka. Mari bicara soal kualitas pelayanan kepustakaan, kualitas buku, dan kalau negara ini peduli dengan mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai amanah, yang kalau tidak dijalankan berdosa, kalau dijalankan dapat pahala itu, karena itu kan kewajiban kan. Baru kita bilang kita literat. Pertanyaannya, sampai hari ini pajak penulis dan pajak buku pernah dibebaskan nggak oleh pemerintah? Dikecilkan aja. Yang terakhir, coba cek di online, cek aja di online hari ini, profesi yang boleh ditulis di IKTP. Profesi yang boleh dicantumkan di IKTP. Paranormal ada, tabib ada, tapi penulis tidak ada. Sehingga profesi penulis adalah profesi dan lain-lain. Sekian, terima kasih. Oke, tepuk tangan untuk Assalamualaikum Kang Maman. warahmatullahi wabarakatuh.